Hai, selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Masih bareng sama saya, Riasta Rahma. Nah, sekarang saya nggak sendirian. Saya mau memperkenalkan salah satu tim Rex Journey juga. Sebetulnya udah pernah ada di video sebelumnya. Aku perkenalkan Ibu Baby. Nah, di tim Rex Journey, Baby memberikan servis psychic reading buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman yang butuh di reading, pengen diterawang, pengen dilihat nih situasi dan kondisi tentang sesuatu hal di hidup kalian, teman-teman boleh mampir ke Instagram Rex Journey @rexjourney.id. Teman-teman boleh lihat kita punya beberapa servis untuk teman-teman yang memang membutuhkan pengetahuan atau sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Jadi teman-teman boleh mampir, silahkan follow. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, nggak sengaja mampir di channel Rex Journey. Rex Journey ini adalah channel dari kami yang berusaha untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Jadi teman-teman boleh dong, kalau misalkan belum subscribe, boleh minta bantuannya untuk di subscribe, dan boleh juga minta likes-nya. Jadi di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang konsep jodoh di dalam spiritual. Nih, mungkin banyak orang yang punya persepsi dan punya pandangan tentang apa itu jodoh. Dan mungkin kebanyakan dari teman-teman semua di sini, banyak orang, aku pun sama dulu seperti itu, berpikiran bahwa apa yang disebut dengan jodoh itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan dalam sebuah hubungan romantis. Tapi sebetulnya jodoh itu kayak gimana sih menurut pandangan spiritual sendiri? Nah, karena di sini ada Ibu Baby, aku pengen kita tanya-tanya dulu sedikit sama Ibu Baby. Menurut Ibu Baby, jodoh itu kayak gimana sih sebenarnya? Jodoh itu kalau misalnya simpelnya guys, bagi saya itu jodoh itu adalah memang jiwa-jiwa yang dipertemukan dengan kita. Entah itu dari sisi keluarga atau pertemanan atau memang dalam hubungan romantis seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngedengar istilah tentang jodoh pasti bertemu, ya, bisa sebetulnya kita lebih dalam untuk menggali kalimat tersebut agar kita bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan jodoh. Di dalam spiritual sendiri, konsep jodoh itu berarti momen dimana kita bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang memang seharusnya sudah diperuntukkan untuk kita temui. Kenapa akhirnya disebut dengan jodoh pasti bertemu? Karena memang itu adalah sebuah momen pertemuan antara diri kita dengan sesuatu hal atau seseorang yang memang sudah diperuntukkan oleh kita. Nah, cuman memang konsep tersebut akhirnya bergeser lah, menyempit maknanya, sampai akhirnya si jodoh tersebut itu cenderung kita sebut untuk sesuatu yang berhubungan dengan pasangan dalam kasus romantic relationship atau hubungan romantis. Jadi sebenarnya kayak gini, banyak akhirnya pertanyaan, kalau misalkan kita menikah sama seseorang terus akhirnya kita bercerai, itu namanya jodoh atau bukan? Nah, kalau menurut Tante Baby, kalau kayak gitu, itu jodoh apa enggak sih? Jodoh untuk tenggang waktu tertentu. Jodohnya cuma sampai situ aja. Pada saat bertemu itu jodoh. Katakanlah misalkan kita ketemu sama tikus. Ya, kita ketemu sama tikus nih di jalan. Terus si tikus itu habis itu lari dan kita nggak pernah ketemu lagi sama si tikus tersebut. Apakah itu jodoh atau bukan? Sebetulnya itu jodoh kita ketemu sama si tikus tersebut pada momen tersebut. Ketika itu sudah lewat, ya udah berarti jodohnya sampai situ. Gitu. Jadi si jodoh tersebut mengacu pada sebuah momen pertemuan antara diri kita dengan seseorang. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita ketemu sama pasangan atau ya kita menikah nih sama seseorang terus akhirnya kita bercerai, itu berjodoh apa enggak jodoh, tapi memang si tenggat waktunya itu ya segitu, momen bertemunya ya sampai situ. Nantinya kita akan bertemu lagi dengan seseorang yang memang diperuntukkan untuk kita. Ada anabul. Aduh, main kucayang, kenapa kamu tuh gitu. Jadi ketika kita bertemu lagi dengan seseorang, ya itu jodoh lagi sebetulnya. Kalau sekarang kita mengasumsikan bahwa jodoh itu adalah seseorang yang menikah dengan kita atau seseorang yang memang selamanya akan bersama kita, ya ada yang seperti itu, ada yang enggak, tapi selama itu sebuah pertemuan, ya itulah jodoh kita. Kayak begitu. Jadi berhubungan dengan si jodoh tersebut,
Di spiritual sendiri itu ada yang disebut dengan soul connection, di mana ada beberapa istilah yang pada akhirnya istilah-istilah tersebut diasumsikan sebagai jodoh. Nah, karena akhirnya si jodoh tersebut disalahpahami, kita ngerasa bahwa mana nih yang benar, jodohku mana. Karena kesalahpahaman atas konsep tersebut, atas konsep jodoh itu, akhirnya ketika kita ketemu sama si soulmate atau beberapa istilah lain di dalam spiritual, nanti kita akan bahas, kita beranggapan bahwa si orang-orang tersebut jodoh kita dan akan selamanya bersama kita. Akhirnya ketika kita ada ekspektasi seperti itu, ketika momen jodohnya itu habis, kita jadinya kecewa. Kenapa kita ingin ngebahas sedikit tentang jodoh di sini, supaya kita tidak berekspektasi lebih tentang sesuatu yang disebut dengan jodoh. Jadi tidak terlalu sakit kalau misalkan teman-teman bertemu dengan beberapa orang yang disebut dengan soul connection. Nah, di spiritual sendiri soul connection itu yang umum, yang pertama itu dikenal dengan sebutan soulmate. Nih, soulmate sendiri itu apa sih, Bu Baby? Soulmate itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki ikatan yang amat sangat lekat atau dekat dengan kita di kehidupan sebelum ini. Bisa jadi yang soulmate yang ada di sekeliling kita itu, yang bisa kita temui adalah itu biasanya keluarga, dari sisi keluarga itu ada ibu, ada bapak, ada adik, atau sahabat dekat, sahabat karib, teman-teman yang punya tingkat kedekatan yang amat intens gitulah. Nah, soulmate ini biasanya juga sering disalahartikan tuh jadi jodoh yang kayak gitu. Sering kan denger lagu yang misalnya tuh you are my soulmate yang gitu-gitu. Iya, tidak ada salahnya juga ya coach ya. Ada juga yang seperti itu gitu. Tapi yang menjadi PR adalah ketika kita bertemu dengan soulmate yang di luar dari hubungan keluarga atau teman, kan itu sering kita salah artikan. Ya, jadi soulmate sendiri sebetulnya kan arti kata soulmate itu adalah pasangan jiwa. Nah, pasangan di sini pun itu bukan cuma sekedar pasangan dalam konteks romantic relationship, tapi bisa pasangan dalam berbagai hal. Nah, soulmate itu sebetulnya ya teman-teman, kalau misalkan kita mau lihat lebih dalam, soulmate itu apa? Soulmate itu adalah ya tadi yang kata Baby bilang, mereka itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki kedekatan khusus dengan diri kita, dengan jiwa kita. Dan bukan cuman di kehidupan sebelumnya aja sebenarnya. Yang sering kita lupakan adalah soulmate di kehidupan kita saat ini. Ada ibu, ada ayah, ada anak, ada teman-teman terdekat, saudara-saudara, adik dan kakak, itu pun soulmate kita sebetulnya. Cuman akhirnya si soulmate ini mengerucut lagi, diartikan sebagai jiwa-jiwa yang memiliki kedekatan di masa lalu, di kehidupan sebelum kehidupan kita saat ini, atau past life. Biasanya kalau misalkan kita ketemu sama soulmate, itu akan ada perasaan atau feeling yang nggak tahu tuh datangnya dari mana. Tiba-tiba kita ngerasa deket aja, tiba-tiba kita ngerasa sayang, kita ngerasa udah kenal dia lama banget. Dan akhirnya biasanya kalau misalkan si soulmate itu adalah lawan jenis kita, biasanya kita salah mengartikan rasa tersebut jadi naksir atau suka nih gua nih gitu, cinta nih aku sama dia nih. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa mereka adalah jodoh kita. Ya, padahal kenapa kita memiliki perasaan seperti itu? Karena memang kita punya ikatan kedekatan dengan mereka di masa lalu, entah itu apapun hubungannya, bukan cuman sebagai pasangan dalam romantic relationship aja. Nah, berhubungan dengan jodoh, si soulmate ini disebut jodoh kita ya karena memang kita mengalami pertemuan kembali dengan mereka. Untuk apa? Karena memang ada sesuatu yang memang mungkin harus kita selesaikan. Dan biasanya si sesuatu yang harus kita selesaikan tersebut itu ada tenggat waktunya, teman-teman. Itu yang akhirnya disebut ya, itulah soulmate itu jodoh kita, karena kita akan bertemu dengan dia untuk menyelesaikan mungkin sesuatu yang belum terselesaikan di kehidupan masa lalu, atau biasa yang kita sebut dengan karmik gitu. Nah, dalam tenggat waktu tersebut, katakanlah kita bersama si soulmate kita 2 tahun. Itu untuk apa sih kita ketemu lagi sama soulmate kita? Katakanlah kan itu kehidupan masa lalu udah berlalu. Terus kenapa nih aku harus ketemu lagi sama dia? Dalam 2 tahun tersebut, misalkan kita harus ketemu sama dia 2 tahun. Dalam 2 tahun tersebut itu ada sesuatu pelajaran yang benar-benar harus kita pelajari, harus kita selesaikan agar kita bisa menjalani kehidupan kita di kehidupan saat ini dengan lebih baik lagi. Biasanya setelah tenggat waktu itu selesai, ketika kita selesai nih membereskan segala karmik kita akan bisa move on masing-masing, tidak ada karmik lagi yang kemungkinan si soul connection itu pun putus.
Tapi kalau misalkan selama tenggat waktu tersebut kita belum bisa mendapatkan pelajarannya, nah biasanya itu yang akan susah move on. Bukan cuman di kehidupan saat ini aja, nantinya pun kemungkinan besar di kehidupan masa depan, setelah kehidupan saat ini ketika kita terlahir kembali menjadi seseorang yang lain, kita akan dipertemukan kembali dengan para soulmate tersebut dalam satu kurun waktu tertentu lagi untuk ngeberesin hal tersebut yang belum selesai lagi. Maksudnya soulmate itu jodoh atau bukan sih? Ya, soulmate itu adalah jodoh kalian. Cuman tadi balik lagi, konsep jodohnya itu kayak gimana. Nah, selain istilah soulmate, ada lagi yang biasa disebut dengan twin flame. Sebetulnya menurut Ibu Baby nih, menurutmu dulu aja, twin flame itu apa sih? Kita tanya dulu sama teman-teman. Menurut kalian tuh Twitter apa? Ayo tulis di kolom ya. Kalau lagi booming tuh ya, lagi booming banget ya Coach ya, lagi hot. Katanya hot sih topics. lagi jadi hot topics banget twin flame. Mungkin gara-gara lagunya Taylor Swift ada twin flame-nya. Tapi coba dong teman-teman boleh kasih komentar di bawah, menurut kalian twin flame itu apa? Kalian pause dulu video ini, terus kalian tulis dulu, abis itu di play lagi ya. Nah, kalau gitu menurut Bu Baby deh, menurutmu twin flame itu apa sih? Twin flame itu, kalau menurut aku twin flame itu adalah sebelumnya kalian udah pada nonton Harry Potter kan? Atau belum? Kalau belum boleh nonton dulu. Bagi yang sudah menonton Harry Potter, kalian pasti tahu yang namanya Lord Voldemort atau Tom Riddle. Nah, Tom Riddle itu dia mempunyai yang namanya Horcrux. Horcrux itu terbentuk karena adanya energi ketika dia membunuh seseorang. Nah, twin flame itu sederhananya adalah, ini satu jiwa nih. Satu jiwa itu kepecah. Itu yang disebut twin flame. Paham gak? Paham gak? Enggak kan? Coba kita jelaskan lebih lanjut ya. Contohnya gini. Si Voldemort waktu hidup nih dia nih. Habis itu dia ngebunuh orang. Cak! Jiwanya kepecah. Seng! Dia ngebunuh lagi, jiwanya kepecah lagi. Itu yang dinamakan twin flame. Ya, jadi pecahan jiwa tersebut itulah yang disebut twin flame. Kalau tadi soulmate itu adalah pasangan jiwa, kalau twin flame itu adalah belahan jiwa. Lebih dalam banget gak sih gitu maknanya belahan jiwa kita, tapi literally belahan jiwa kita. Kenapa sampai akhirnya jiwa kita terbelah, terpecah, terbagi-bagi? Itu dikarenakan di kehidupan sebelumnya ada momen membunuh jiwa yang kita lakukan. Entah itu membunuh jiwa seseorang atau membunuh jiwa kita sendiri, atau yang disebut dengan membunuh diri ya. Akhirnya ketika kita melakukan proses pembunuhan jiwa tersebut, jiwa kita mendapatkan karmik dengan pecah. Jadi katakanlah kita ngebunuh sekali, jiwa kita pecah jadi dua. Nah, si pecahan kita yang kedua itulah yang disebut dengan twin flame. Bayangin kalau misalkan kita membunuh 2 kali, tadi udah kepecah jadi 2 kan, pecah lagi tuh, yang satu ini jadi 2 lagi, jadi ada berapa? 3. Terus kita ngebunuh sekali lagi, yang satu ini pecah lagi, jadi 2 lagi, jadi ada berapa? 4 gitu. Bayangin kalau misalkan ternyata kita adalah dulunya amit-amit nauzubillah min dzalik adalah seorang serial killer. Pembunuh berantai yang banyak banget puluhan jiwa kita bunuh, yang terjadi adalah kita akan punya banyak twin flame gitu. Dan kalau misalkan konsep twin flame itu lebih kenceng lagi dari soulmate. Di beberapa pengertian konsep twin flame itu menjadi jodoh yang lebih kencang lagi dibandingkan si soulmate. Kenapa? Karena itu tadi, kalau soulmate itu pasangan, kalau twin flame itu adalah belahan jiwa kita, yang dimana yaitu dalam banget lah si maknanya. Nah, cuman bayangin kalau misalkan kita punya twin flame 20. Apakah kita harus berjodoh dengan ke-20-20-nya? Iya, mungkin saja sebetulnya. Tapi balik lagi, konsep jodohnya itu tadi. Kalau misalkan konsep jodoh kita adalah berpasangan, ya bayangin kita punya jodoh, punya twin flame atau punya soulmate 1 RT. Masa kita mau nikahin 1 RT tersebut? Kan nggak mungkin teman-teman. Tapi ada momen dimana kita harus ketemu sama twin flame 1, soulmate 1, twin flame 2, soulmate 2, dan lain sebagainya dalam jangka waktu, kurun jangka waktu tertentu. Di sini adalah sebetulnya kenapa kita bikin video ini, ingin memberikan sedikit awareness buat teman-teman, apalagi biasanya cewek-cewek ini yang lagi galau terus, wah ini dia twin flame aku, wah ini dia soulmate aku pokoknya harus berjodoh dengan dia. Dan konsep ketika aku harus berjodoh dengan dia, ketika momen jodohnya hilang, itu kita akan kecewa gitu. Jangan kenceng banget ke sana gitu. Sadari bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan, apalagi sama twin flame. Dan beberapa kasus yang banyak ketemu sama twin flame-nya itu adalah ketika di kehidupan masa lalu mereka melakukan momen bunuh diri. Jadi ketika dia membunuh diri, dia ada karmik sama dirinya sendiri.
ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan dirinya sendiri, yang dimana dirinya itu tadi sudah berubah menjadi seorang twin flame, akhirnya harus selesai. Nah, ada karmiknya tersebut lah kenapa akhirnya jadi harus ketemu gitu. Tapi beda dengan orang yang membunuh orang lain, biasanya mereka tidak ada ketemu sama twin flame-nya yang ribuan itu atau misalkan puluhan itu ya, yang banyak itu karena kita ngebunuhnya banyak, misal amit-amit ya, enggak tidak menjudge itu. Cuman biasanya mereka harus ketemunya sama orang yang dibunuhnya atau sama orang yang memang punya karmiknya gitu. Mereka tidak punya karmik sama dirinya sendiri, tapi punya karmik sama orang lain. Akhirnya biasanya nggak ketemu tuh sama si twin flame-nya, tapi harus ketemunya sama orang lain yang mungkin kemungkinan besar dibunuh lah sama dia. Ada penyelesaian karmik di sana. Nah, khusus untuk orang-orang yang tadi tuh melakukan proses bunuh diri, terus ketemu lagi sama si twin flame-nya di kehidupan saat ini, ingat, yang harus diingat adalah kita harus membayar sesuatu ke diri kita sendiri. Ya, kuncinya adalah diri kita sendiri. Ketika kita fokus ke twin flame kita di kehidupan sekarang itu udah nggak jadi diri kita. Kita hanya ketemu twin flame kita untuk refleksi diri aja, untuk refleksi diri, untuk memahami diri kita itu segimana. Karena biasanya ketika mereka jadi twin flame, energinya itu akan benar-benar melengkapi dalam artian yang satu itu yin, yang satu itu yang, jadi akan saling melengkapi. Tapi karena yang satu yin dan yang satu yang itu berbeda energinya, jadi akan bentrok biasanya nih. Kenapa begini? Jadi biasanya akan bentrok si energi antara si kedua twin flame tersebut. Jadi biasanya ketemu sama twin flame, si twin flame kita itu sifatnya akan beda banget, kelakuannya akan beda banget, terus juga sifatnya ya yang di dalam diri itu akan beda banget. Tapi perjalanan hidup itu biasanya sama, serupa, karena memang jiwanya sama. Nah, ketika kita ketemu sama dia, ada jodohnya nih, kita harus bertemu dengan twin flame kita. Yang harus diingat adalah kita butuh merefleksikan diri, kita butuh introspeksi diri lebih banyak, kita butuh lihat lagi, kita butuh mencintai diri kita, bukan mencintai twin flame kita. Paham nggak ya? Jadi karmiknya adalah sama diri kita sendiri. Kita ketemu nih sama si twin flame kita untuk refleksi diri. Gimana caranya kita ngebayar karmik? Bukan ke twin flame-nya, tapi ke diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa introspeksi diri, ketika kita tidak bisa membayar karmik ke diri kita sendiri, dalam artian karmik apa sih sebenarnya yang harus kita bayar ke diri kita sendiri? Yaitu tadi, kita melakukan proses bunuh diri dulu. Berarti kita tidak cinta sama diri kita dong. Masa ada orang cinta sama dirinya sendiri dibunuh? Masa iya kita cinta, bilang kita cinta sama kekasihku terus kita bunuh pacar kita? Kan gak mungkin. Kalau memang benar-benar cinta. Nah, ketika kita membunuh diri kita karena kita tidak mencintai diri kita, satu-satunya cara untuk membayar karmik adalah self love atau mencintai diri kita sendiri. Nantinya ketika ada rasa cinta ke diri kita sendiri, karmik twin flame itu secara otomatis putus. Jadi banyak orang yang akhirnya terjebak dengan twin flame-nya karena merasa aku harus nolong twin flame aku, kan aku harus bayar karmik sama dia, kan aku harus bisa mencintai dia karena dulu aku tidak mencintainya. Dulu kamu tidak mencintai dirimu, bukan mencintai twin flame-mu. Ketika kamu ketemu twin flame, itu refleksi diri, dan saat ini yang harus kamu lakukan adalah mencintai dirimu sendiri. Itu kuncinya. Jadi jangan kenceng banget sama twin flame ya, kita pusing sendiri nantinya, nggak beres-beres si karmiknya, karena yang harus kita lakukan mencintai diri kita. Beda sama soulmate itu karmik sama orang lain. Jadi katakanlah misalkan dulu kita menyakiti orang tersebut, di kehidupan saat ini kita harus bisa menyayangi dan mencintai orang tersebut. Atau dulu kita ditolong sama orang tersebut, di kehidupan saat ini kita harus nolong dia gitu. Twin flame itu ke diri kita sendiri. Jadi agak tricky sebetulnya, karena akhirnya si orang tersebut udah jadi orang lain, diri kita, belahan diri kita udah jadi orang lain, tapi tetap balik lagi ketika kita ketemu twin flame. Yang harus kita lakukan adalah mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu menerima kekurangan dan segala kelebihan dari diri kita sendiri dengan kondisi saat ini tanpa merubah apapun. Nah, gitu. Ayo, siapa yang meromantisasi twin flame? Ironi kan ceritanya, latar ceritanya ironi kan guys. Gitu guys. Terus ada yang bilang, iya tapi kalau twin flame itu katanya pasti bertemu, ya itu tadi ya, pasti ketemu lagi, pasti berjodoh lagi sampai kapanpun. Ya iya, selama kita tidak bisa mencintai diri kita akan terus ketemu terus sama si twin flame-nya. Tapi kalau misalkan ternyata di garis kehidupan sekarang kita ketemu sama twin flame kita, terus kita nih, aku misalkan sama twin flameku, misalkan baby, terus aku udah mencintai diriku sendiri, baby udah mencintai dirinya sendiri, pada akhirnya kita jadi manusia yang utuh sebagai diri kita masing-masing. Terus ternyata
hal tersebut masih kenceng, kita masih sayang banget, masih saling mencintai dan semesta merestui, ya bisa banget untuk bersatu, sangat-sangat bisa. Apalagi kalau misalkan ternyata twin flame tersebut udah selesai dengan diri mereka sendiri, harus bertemu dan akhirnya harus menikah, misalkan berjodoh selama-lamanya sampai akhir hayat, itu akan sangat bagus karena ya itu tadi, yang satu yin, yang satu yang saling melengkapi gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada, biasanya yang sulit banget adalah ketika yang satu yin, yang satu yang itu kan jadi beda banget tuh. Ketika ego kenceng, yang satu tuh nggak mau nerima kekurangan yang satunya juga tidak mau menerima kekurangan yang satunya. Ketika dipaksain untuk menikah, itu jadi rusak atau jadi jelek lah, jadi toksik lah gitu. Nah, dilihat lagi apakah memang bisa semenerima itu atau tidak, sesuatu yang beda banget sama kita. Tapi kalau kita udah bisa menerima banget, dalam artian penerimaan itu adalah sebuah cinta, itu pasti bagus banget. Cuman PR-nya itu susah ya. Ketika teman-teman masih ngerasa ini aku toksik banget nih ketemu sama twin flame-ku, aku harus kayak gimana? Kuncinya adalah mencintai dirimu sendiri. Ya udah gitu deh. Dari Bu Baby ada yang mau ditambahkan tentang soulmate dan twin flame dan jodoh? Analisa dengan baik soul connection itu, supaya karma yang memang harusnya dibayar tidak membuat karma yang baru lagi, seperti itu. Analisa dengan baik, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu, seperti itu. Iya, gitu deh teman-teman. Baiklah, mungkin itu sedikit informasi, sedikit pembahasan tentang soul connection, soulmate, twin flame, dan jodoh. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Atau teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau memang teman-teman sedang membutuhkan konsultasi untuk masalah percintaan, masalah soulmate, masalah soul connection, kami siap menerima, kami siap mendengarkan. Silahkan hubungi Instagram Rex Journey di @rexjourney.id. Boleh lihat servis kita, boleh ambil servis yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa kalau misalkan teman-teman belum subscribe, boleh kami minta tolong subscribe-nya, boleh minta likes-nya juga kalau misalkan teman-teman suka video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Love you.